Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya, Asriani, Guru BK SMP YPS Singkole. Kali ini di sesi Parenting SMP YPS Singkole. Apa kabar para orang tua hebat? Semoga senantiasa dalam lindungan yang kuasa dan tetap semangat mendampingi anak-anak kita dalam menjalani kegiatan home learning. Ya, tidak terasa kurang lebih sudah 4 bulan anak-anak kita harus menjalani kegiatan belajar dari rumah. Ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Selama kegiatan home learning, ada banyak hal yang membuat kita sebagai orang tua sering baper, liar, bahkan minum es tapi rasanya panas, alias emosi disertai stres. Benar nggak sih Bapak Ibu? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mencoba sharing hasil kuliah WhatsApp yang saya ikuti beberapa minggu yang lalu. Meskipun secara daring, akan tetapi tidak mengurangi semangat saya untuk senantiasa berbagi dengan para orang tua hebat. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa menjadi bekal kita sebagai seorang ayah dan bunda untuk bisa lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman yang sejatinya sedang dirasakan oleh anak-anak kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan ketenangan hati dalam mendampingi anak-anak kita di masa home learning seperti sekarang ini. Para orang tua hebat, ayah bunda yang sedang menyimak video ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus home learning? Ya, akhir-akhir ini berbagai negara di dunia tengah dikejutkan dengan adanya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama corona, atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Wabah ini penularannya sangat cepat menyebar ke berbagai negara yang ada di dunia pastinya. Sehingga WHO menyatakan wabah penyebaran virus ini sebagai pandemi dunia. Dan Indonesia pun ikut merasakan dampak penyebaran virus ini. Semakin hari, semakin cepat menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti
proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Hal inilah yang menyebabkan kenapa anak-anak kita saat ini harus home learning. Memang kondisi hari ini menjadi kondisi yang sangat memberikan dampak yang besar, bukan hanya bagi sekolah, akan tetapi saat ini kondisi ini sangat besar pengaruhnya bagi kita sebagai orang tua. Namun, hal ini tidak lantas menjadikan kita sebagai orang tua kehilangan strategi. Bagaimana cara terbaik menemani anak-anak kita di masa home learning seperti sekarang ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya sharing ini, meskipun saya secara pribadi pun bukanlah orang yang telah berhasil melakukan pendidikan home learning. Namun, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit berbagi tentang apa yang telah saya alami di rumah, khususnya bersama anak-anak saya dengan berbagai dinamikanya. Masa pandemik ini merupakan masa yang tidak terprediksi, masa yang penuh kebingungan, serba suasana yang baru, yang tidak sedikit menghasilkan kekhawatiran ketika melakukan interaksi keluar. Juga penuh ketidakjelasan, sampai kapan masa ini akan berlalu. Akan tetapi, kita sebagai orang tua jangan sampai berputus asa atas kondisi ini. Karena di balik ujian atau musibah yang diberikan, tentunya ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di balik ujian atau musibah yang diberikan, tentu ada banyak hikmah yang bisa didapatkan. Salah satunya, kita hari ini sebagai orang tua sangat menyadari bahwa tugas utama kita sebagai orang tua untuk mengasuh anak ternyata tidaklah mudah. Yang kedua, hari ini kita menyadari bahwa guru-guru pun yang mengajar anak-anak kita di sekolah, bagaimana rasanya ketika hari ini kita mengajar di rumah dengan 1 orang anak, 2 orang anak, 3 orang anak keteteran. Bagaimana dengan kondisi guru-guru anak kita di sekolah yang mengajar satu kelas bisa sampai 32 anak. Hari ini kita dilatih untuk berempati terhadap orang lain. Kemudian hikmah yang lain, kita diberikan banyak waktu untuk bisa lebih dekat dalam melihat perkembangan anak-anak kita. Mungkin secara tidak sadar kita telah memasukkan anak-anak kita ke sekolah. Kemudian ketika pulang sekolah, kita pun hanya melihat anak kita sudah capek. Tanpa kita banyak berinteraksi, tanpa kita banyak bertanya, hari ini belajar apa di sekolah? Hari ini bagaimana dengan teman-temannya di sekolah? Hari ini ada kesulitan nggak di sekolah? Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, kita seolah-olah terjun langsung untuk bisa mengetahui sejauh mana kondisi anak-anak kita sebenarnya dalam belajar. Dan ini merupakan hal yang perlu kita syukuri. Karena anak-anak kita masih berada pada usia pertengahan, di mana anak-anak kita belajar disiplin, bertanggung jawab. Anak-anak kita mulai belajar ketangguhan dalam berjuang. Dan hal ini sangat perlu dimiliki juga oleh para orang tua.
Jangan sampai kita mengharapkan anak kita menjadi seorang pejuang, akan tetapi kita sebagai orang tua tidak menunjukkan sikap kita sebagai seorang pejuang. Baik, para orang tua yang hebat, kalau dilihat apa saja tantangan belajar selama home learning ini, maka bisa dikelompokkan menjadi 4. Tantangan yang pertama selama masa home learning yaitu adalah fasilitas. Fasilitas ini berupa alat elektronik, baik itu HP ataupun laptop. Tantangan yang kedua adalah materi ajar. Materi ini didapatkan dari sekolah. Apa saja yang menjadi target anak-anak kita di usianya. Tantangan yang ketiga yaitu fasilitator. Kita sebagai orang yang mendampingi anak di rumah dan juga membantu anak-anak belajar di rumah. Dan tantangan yang keempat adalah ketahanan siswa. Hal ini berkaitan erat sejauh mana anak-anak kita bisa fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas dari sekolah. Dan seberapa banyak kebosanan yang mereka rasakan ketika berada di rumah. Oleh karena itu, tantangan ini tidak bisa kita hindari. Akan tetapi, tantangan ini memang mau tidak mau harus dihadapi. Oleh karenanya, peran orang tua seperti yang disarankan oleh Kemendikbud bahwa peran orang tua sangatlah diharapkan bisa hadir di tengah kondisi anak-anak kita agar dihasilkan yang pertama adalah outcome yang baik atau hasil belajar yang lebih baik. Dan hal ini ternyata cukup terbukti ketika anak-anak mendapatkan pendampingan yang benar dan tepat selama di rumah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, maka hasil yang didapatkan anak tersebut jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka belajar mandiri. Kedua orang tua akan menjadi partnership terbaik bagi anak-anak kita sendiri. Kalau orang tua mendampingi anak, pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan saya yakin para ayah bunda yang menonton video ini adalah orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan pembahasan utama kita hari ini tentang bagaimana tips menemani anak selama home learning. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan, baik itu di YouTube ataupun di Google, tentang tips atau trik bagi para orang tua dalam menemani anak-anak selama berada di rumah. Itu ada banyak sekali. Akan tetapi, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 poin saja. Tips yang pertama, kita sebagai makhluk yang lemah tentu melihat kondisi seperti ini sangat luar biasa. Dengan keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, keterbatasan finansial, maka tidak lain selain melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas keseharian kita, agar yang akan hadir dari diri kita adalah nilai-nilai ilahiyah. Nilai-nilai ini yang akan menjadi sumber energi terbesar bagi kita sebagai orang tua dalam keluarga. Ketika nilai-nilai ini menjadi sumber utama dalam diri kita, maka hal tersebut akan mengurangi kecemasan dan menghadirkan ketenangan.
sepenat apapun kita sebagai seorang ibu. Belum kita harus mengurus urusan rumah tangga, belum lagi ketika mengurus anak lebih dari satu, belum lagi ketika kita mendapatkan amanah untuk melakukan tugas-tugas yang lain, yang memang waktunya harus bersamaan. Maka di sini kita dituntut betul untuk menyerahkan semua urusan kita kepada Tuhan dan memohon kekuatan pun hanya kepada Tuhan. Tuhan yang Maha segala-galanya. Oleh karena itu, bagi para orang tua hebat, untuk senantiasa menghadirkan energi terbesar dalam diri kita, menjaga nilai-nilai ilahiyah agar yang hadir dalam diri kita adalah muncul rasa ikhlas dalam melaksanakannya. Keikhlasan ini sangat penting agar apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Tuhan. Alangkah meruginya kita ketika melakukan sebuah ibadah yang besar dalam diri kita, menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, akan tetapi hal ini, jika semua ini tidak dibarengi dengan rasa ikhlas, maka apa yang kita lakukan hanya akan mendapatkan lelah semata, tanpa ada pahala di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, kalaupun hari ini kita lelah, maka jadikanlah lelah kita menjadi lillah. Jadikan lelah ini hanya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Cukuplah Tuhan menjadi sandaran kita. Cukuplah Tuhan menjadi tempat mengadu kita untuk meminta pertolongan. Sehingga Tuhan akan menurunkan bala bantuan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kemudian juga dengan menjaga nilai-nilai ilahiyah, ini akan menghasilkan rasa ridho, menerima kalaupun ternyata kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita sabar dalam menjalani proses ini. Jadi, ketika kita merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita, terkait dengan respon kita dalam menghadapi kondisi atau masalah tertentu, maka coba cek kembali. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam urusan rohaniat kita. Apakah itu tentang kewajiban-kewajiban kita yang wajib ataupun yang sunnah, atau ibadah-ibadah yang sifatnya berkaitan dengan orang lain. Tips yang kedua, milikilah mimpi yang besar. Seseorang yang memiliki mimpi yang besar, maka ia akan melihat hambatan menjadi tantangan bagi dia. Bukan menjadi penghalang untuk menggapai cita-citanya, akan tetapi akan menjadi strategi agar hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi, sehingga dia bisa kembali fokus untuk meraih mimpi-mimpinya yang besar. Dan tantangan itu akan dihadirkan menjadi inovasi-inovasi yang baru, yang akan dia temukan cara-cara lain yang sangat sesuai dengan kondisi yang memang tepat untuk dilakukan. Jadi, selain memiliki mimpi yang besar, kita juga harus memiliki jiwa yang besar. Tips yang ketiga, jadilah orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat bukan berarti dia harus memiliki pendidikan yang tinggi. Bukan berarti juga dia harus dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi, orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang bisa mengantarkan anak-anaknya sampai ke surga.
Gimana caranya? Jadikan agama sebagai landasan fondasi kita. Ketika anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengingatkan. Kita dituntut untuk peka. Kita dituntut untuk bisa jeli melihat segala tingkah laku anak-anak kita. Dan ini lagi-lagi kondisi yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Dan orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang fokus melihat proses belajar anak. Bukan hanya sebatas melihat hasil belajar anak-anak saja. Ketika kita melihat anak kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata dia tidak selesai, maka tetap kita berikan apresiasi yang terbaik untuk anak-anak kita. Bahwa kita sangat menghargai kerja keras anak-anak kita. Sangat mengapresiasi apa yang telah dia lakukan dengan sekuat tenaga, dan dia memiliki tanggung jawab yang maksimal. Jadi, prosesnya yang dikedepankan, adapun hasilnya, nanti Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Tips yang keempat, jadilah keluarga yang pembelajar. Di masa pandemik ini, yang dituntut belajar itu bukan hanya anak-anak saja. Akan tetapi, kita sebagai orang tua juga dituntut untuk mengeluarkan potensi semangat untuk belajar. Belajar apa? Banyak hal. Belajar membuat perencanaan yang baik, belajar untuk mengatur waktu, belajar untuk mengelola emosi, belajar untuk bisa bekerja sama, belajar untuk saling membantu, belajar tentang ilmu-ilmu yang baru yang sama sekali tidak pernah kita tahu sebelumnya. Hal-hal ini bisa kita lakukan lewat misalnya kuliah WhatsApp, webinar, membaca atau melihat berita dan info-info terkini. Atau yang paling mudah adalah kita bisa sharing pengalaman kepada orang-orang yang sudah berhasil melewati masa home learning dengan baik. Dan tips yang kelima adalah bangun sinergi bersama. Mendidik anak itu sejatinya bukan hanya sebatas tugas dari seorang ibu, akan tetapi mendidik anak ini pun adalah tugas dari seorang ayah. Oleh karena itu, kita sangat perlu untuk bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain agar beban-beban kita di rumah terbagi, bisa saling menanggung beban. Bahkan kalau ada kakak-kakaknya di rumah yang bisa membantu kita dalam mendampingi anak-anak kita yang masih kecil, maka libatkan saja mereka. Jadi perlunya di sini untuk saling bekerja sama, saling berbagi itu sangat penting agar keluarga kita menjadi keluarga yang kompak, keluarga yang solid, keluarga yang tidak hanya menanggung beban kepada satu orang saja, misalnya kepada ibu saja. Akan tetapi tugas ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya ingin mengakhiri sharing kali ini dengan kata-kata, menumbuhkan anak sejatinya sedang menumbuhkan diri kita sendiri. Mendidik anak sejatinya adalah mendidik diri sendiri. Oleh karena itu, para orang tua hebat, jangan pernah putus asa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita selama kita diberikan kesempatan untuk mendampingi mereka. Maka gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi kondisi-kondisi seperti ini tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa kita dapatkan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih untuk para orang tua hebat yang telah menyaksikan video saya. Salam BK Peduli Siswa, dan jangan lupa bahagia. Untuk para orang tua hebat, jangan lupa like, share, dan subscribe video saya di channel YouTube, serta follow akun media sosial saya yang lainnya. Terima kasih.